Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk penilaian akhir semester mata pelajaran kimia semester ganjil kelas 11. Yang pertama, nomor 11, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan tersebut, keunggulan bensin jenis Pertamax Plus dibandingkan dengan bahan bakar yang lain ditunjukkan oleh angka. Kita lihat ya. Yang pertama, menghasilkan sedikit energi, ini salah. Nomor 2, perawatan mesin lebih kompleks, ini juga salah. Bersifat ramah lingkungan, ini benar ya, karena untuk asap buangnya lebih sedikit. Beroktan rendah, ini salah. Lalu kinerja mesin menjadi optimal, ini benar, berarti jawabannya untuk Pertamax Plus adalah nomor 3 dan 5. Jawabannya adalah yang D. Yang nomor 12, bensin standar dengan angka RON 80 mempunyai komposisi. RON ini adalah angka oktan ya, atau bilangan oktan. Bilangan oktan ini artinya dia menunjukkan jumlah dari isooktana, sedangkan sisanya adalah normal heptana. Nah, udah kelihatan banget ya, berarti jawabannya 80% isooktana dan 20% normal heptana. Nah, sebagai informasi, di sini saya sajikan jenis-jenis BBM dengan angka oktannya. Di sini ada premium, angka oktannya adalah 88. Ini artinya 88% isooktana dan sisanya 12% ya. 12% adalah normal heptana dan begitu seterusnya. Nah, untuk nomor 12 ini jawabannya adalah yang A. Nomor 13, seorang siswa selalu menggunakan air panas untuk mandi. Setiap mandi, dia menghabiskan sekitar 1900 ml air yang dia panaskan dari suhu kamar 28 derajat Celcius menjadi 48 derajat Celcius. Siswa tersebut menggunakan hasil pembakaran karbon untuk memanaskan air berdasarkan reaksi berikut. Massa karbon yang diperlukan siswa untuk memanaskan air tersebut adalah, nah, yang pertama kita harus menuliskan apa yang diketahui dari soal ini ya. Yang pertama kita punya massa air yaitu 1900 ml ya. Ini sama dengan 1900 gram. Lalu kita punya delta T. Delta T berarti dari 48 dikurangi 28, yaitu hasilnya adalah 20. Selanjutnya ada lagi, oh ya, kita punya C air. Di sini adalah 4,2. Hati-hati ya dengan satuannya, joule per Kelvin gram. Nah, rumus pertama yang bisa kita gunakan yaitu adalah Q, min MC delta T. Untuk masanya kita punya 1900 gram, dikali C kita punya 4,2 ya. Lalu delta T adalah 20. 1900 dikali 4,2 dikali 20. Ini hasilnya adalah, ini ya, begini ya. Kalau nggak salah ya, 159.600 joule, atau jika kita buat kilojoule menjadi 159,6 kilojoule. Nah, di sini jika kita mempunyai 1 mol karbon yang dihasilkan delta H, ini adalah min 393. Sedangkan yang kita butuhkan adalah min 159. Ini min ya. Ini juga min. Sehingga untuk jumlah mol karbon yang dibutuhkan bisa kita hitung dengan cara min 159,6 dibagi dengan min 393. Hasilnya adalah 0,4. Lanjut, yang ditanyakan adalah massa karbon ya, berarti massa adalah jumlah mol yang dibutuhkan dikali dengan mR atau AR. Jumlah molnya adalah 0,4, AR-nya adalah 12, sehingga jawabannya adalah 4,8 gram. Jawabannya yang A ya. Nomor 14, disajikan data entalpi pembentukan delta HF standar berturut-turut untuk NO dan NO2 adalah 90,25 dan 33,18 kJ per mol. Perubahan entalpi reaksi berdasarkan persamaan ini adalah, oke, kita tuliskan dulu ya. Kita punya 2 NO dalam bentuk gas ditambahkan dengan oksigen dalam bentuk gas berubah menjadi 2 NO2 gas juga. Lalu delta HF standar yang kita ketahui adalah NO, yaitu 90,25
kJ per mol, dan juga delta HF standar untuk NO2 yaitu 33,18 kJ per mol. Yang ditanyakan adalah perubahan entalpi reaksi yaitu delta H reaksi. Caranya gimana? Caranya gampang banget, berarti yang kita lakukan adalah delta HF standar untuk produk dikurangi dengan delta HF standar untuk reaktan. Nah, yang perlu menjadi catatan untuk kalian bahwa yang diketahui kan cuma NO sama NO2. Lalu bagaimana dengan oksigen? Kalian nggak perlu khawatir karena oksigen ini adalah unsur di mana delta HF standarnya itu adalah sama dengan 0. Sehingga yang kita gunakan hanya NO dan juga NO2. Oke, kita masuk di sini. Untuk produk berarti kita punya NO2 ya. Di sini juga ada angka 2, berarti ini 2 dikali NO2 ada 33 ya, 33,18 dikurangi delta HF standar untuk reaktan. Reaktan kita punya NO, di sini juga ada koefisien 2 di depan, berarti kita kalikan 2 dikali untuk NO 90,25. 90,25. Berarti di sini bawahnya saya tuliskan 33,18 dikali 2 itu sama dengan 66,36 ya, dikurangi 2 kali 90,25 adalah 180,5. Terus kita jumlahkan, kita kurangi, hasilnya adalah min 114,14 kJ. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 15, diberikan reaksi berikut, belum setara ya. Perubahan entalpi pembentukan standar CS2 liquid, CO2 gas, lalu SO2 gas berturut-turut adalah plus 89,7. Ini ya, min 394 dan min 297 kJ per mol. Kalau reaksi yang menyertai pembakaran 19 gram CS2 adalah, berarti karena ini belum setara, berarti kita lihat dulu. Untuk CS2, untuk karbon ini udah setara. S2 di sini ya, S2 berarti kita ada angka 2 di depan S2. Lalu untuk oksigennya yang belum. Ini O2-nya ada 2, oksigen ada 2. Oksigen di sini, ini kan O2 dikali 2 berarti ada 4, total ada 6. 6 dibagi 2 berarti ada angka 3 di sini. Terus kita hitung, kita tuliskan terlebih dahulu ya, entalpi pembentukan standar. Berarti delta HF standar untuk CS2 dalam bentuk liquid yaitu plus 89,7 kJ per mol. Lalu untuk CO2 ini dalam bentuk gas yaitu min 394 kJ per mol. Dan juga untuk SO2 ini dalam bentuk gas ya, min 297 kJ per mol. Kalau reaksi yang menyertai pembakaran 19 gram CS2, berarti kita punya jumlah mol CS2, berarti jumlah mol massa dibagi MR, massanya adalah 19 dibagi 76. Hasilnya adalah 0,25. Nah, kita cari dulu delta H reaksi. Seperti yang tadi kita pakai delta HF kan ya. Berarti ini adalah produk dikurangi delta HF standar untuk reaktan. Kita punya untuk produk, di sini ada CO2 dan juga 2SO2. Kita tuliskan untuk CO2. CO2 mana CO2? Oh ini ya, min 394 ditambah, ini ada angka 2 ya untuk SO2, berarti 2 dikali untuk SO2 adalah min 297. Lalu dikurangi untuk reaktan, kita punya CS2 dan juga oksigen. Untuk oksigen ini kan udah 0, berarti nggak perlu kita tulis. Berarti tinggal untuk CS2-nya aja, kita punya plus 89,7. Kita tuliskan di sini, kita punya min 394 plus 2 kali min 297 berarti hasilnya adalah 594 ya.
dikurangi plus 89,7. Kita kerjakan lagi. Berarti min 394 ditambah dengan minus 594. Hasilnya adalah min 988 dikurangi, berarti adalah min di sini ya. Langsung kita tuliskan 89,7. Hasilnya adalah 1077,7 kilojoule per mol. Selanjutnya saya taruh di atas ya, di sebelah ini. Untuk delta H reaksi, ini kan masih standar karena menggunakan delta H F standar, maka yang saya tuliskan di sini delta H reaksi, nggak pakai standar ya. Ini saya tuliskan 177,7 dikali dengan jumlah mol. Jumlah molnya adalah 0,25. Hasilnya berarti min 269,45. Ini minus ya. Nah, untuk jawaban yang mendekati berarti adalah yang C.